Timnas Indonesia tidak bisa bermain di SUGBK jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Timnas Indonesia tidak bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, apabila lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengatakan bahwa pada September 2024, Indonesia akan kedatangan tamu penting yakni Sri Paus. Pemimpin umat Katolik sedunia itu akan datang ke SUGBK. Ini membuat Timnas Indonesia tidak bisa bermain di stadion berkapasitas 75.000 penonton tersebut. Adapun, Timnas Indonesia selangkah lagi akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke babak selanjutnya. Target kemenangan itu harus didapatkan Timnas Indonesia saat menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen grup F dengan mengemas 7 poin dari 4 pertandingan. Nah, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan dimulai pada September 2024. Setelah tidak bisa memakai SUGBK, Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia kemungkinan besar akan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Erick Thohir tidak membeberkan apa alasannya Timnas Indonesia berkandang di Surabaya. Untuk izin bulan Agustus, September, kami tidak akan bermain di SUGBK karena ada kedatangan tamu negara yakni Sri Paus. Jadi kami akan bermain nanti di Surabaya. Kami pindah lokasi, kata Erick Thohir kepada awak media Rabu, 5 Juni 2024. Menteri BUMN itu meminta perpindahan Timnas Indonesia dari SUGBK ke Stadion GBT jangan dijadikan polemik. Sebab, agenda Sri Paus itu sudah lama dibicarakan untuk datang ke Indonesia. Memang ini tamu negara, tokoh dunia, jadi kita harus mengerti. Jadi kami akan bermain di Surabaya, ucap Erick Thohir. Ia sudah meminta tim PSSI untuk mengecek rumput di Stadion GBT sebagai persiapan. Jika nantinya Stadion GBT tidak siap, maka PSSI akan cari stadion ke kota-kota lain. Banyak kota yang mempunyai stadion bagus untuk menggelar pertandingan Timnas Indonesia. Namun saat ini tujuan utamanya masih di Surabaya. Sekarang pemerintah Indonesia sudah merenovasi 22 stadion. Kemarin FIFA sudah cek 8 stadion dan memberikan lampu hijau bahwa stadion-stadionnya bagus. Jadi kami banyak opsi sekarang. Negara ini kayak tinggal perlu manajemen yang baik, tutup Erick Thohir. Shin Tae-yong, Kelvin Verdong tidak bisa bermain lawan Irak, Jay Itzes diragukan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan bahwa Kelvin Verdong tidak bisa bermain melawan Irak. Sementara itu, Shin Tae-yong juga meragukan Jay Itzes bisa bermain dalam pertandingan nanti. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Pertandingan itu akan kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kata Shin Tae-yong, Kelvin Verdong dari awal memang tidak bisa didaftarkan untuk bermain melawan Irak. Pasalnya, proses naturalisasi bek kiri itu sedang berjalan. Sementara, Shin Tae-yong harus mendaftarkan pemain H7. Kelvin Verdong sejatinya sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia sejak 31 Mei 2024. Kini, pemain berdarah Belanda itu sudah menjalani proses naturalisasi pada Selasa, 4 Juni 2024. Proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia juga sudah selesai. PSSI langsung mendaftarkan Kelvin Verdong untuk bertanding melawan Filipina. Adapun laga Timnas Indonesia versus Filipina yang merupakan pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di SUGBK pada 11 Juni 2024.
Kelvin Verdong bisa didaftarkan untuk pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Jadi untuk laga besok, dia tidak akan bisa dimainkan, kata Shin Tae-yong. Untuk Jay Itzes, Shin Tae-yong masih mau melihat kondisi dari pemain berposisi bek tersebut. Jay Itzes terlambat bergabung bersama timnas Indonesia pada 27 Mei 2024. Hal itu dikarenakan ia harus membela Venezia dalam pertandingan melawan Cremonese dalam perebutan satu tiket ke Serie A pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Jay Itzes baru berangkat dari Milan, Italia, ke Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat diyakini, Jay Itzes akan tiba di Indonesia hari ini. Jay Itzes juga tidak ikut menjalani sesi latihan resmi Timnas Indonesia di SUGBK pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jay Itzes akan sampai di Indonesia hari ini. Jadi saya akan cek dulu kondisi sang pemain seperti apa. Setelah itu baru diputuskan Jay Itzes bermain atau tidak, kata Shin Tae-yong. Tujuh pemain timnas Indonesia bisa absen lawan Filipina jika kena kartu lawan Irak. Setidaknya ada 7 pemain timnas Indonesia saat ini yang mengantongi 1 kartu kuning. Jika mendapat kartu kuning lagi melawan Irak, si pemain otomatis mengoleksi 2 kartu kuning. Sesuai regulasi, bagi pemain yang mengoleksi 2 kartu kuning otomatis harus menjalani sanksi 1 pertandingan. Kondisi itu membuat mereka bakal absen saat timnas Indonesia menjamu Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lantas, siapa saja 7 pemain timnas Indonesia yang dimaksud? 7. Ivar Jenner. Dari 4 laga yang dimainkan timnas Indonesia di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ivar Jenner baru turun 1 kali, tepatnya saat skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam di matchday ketiga. Uniknya di laga tersebut, Ivar Jenner langsung menerima kartu kuning. 6. Asnawi Mangkualam. Permainannya yang ngotot membuat Asnawi Mangkualam rentan terkena kartu. Ia sempat absen di matchday ketiga melawan Vietnam karena menjalani skorsing. Efek mengoleksi masing-masing 1 kartu kuning di matchday pertama dan kedua kontra Irak serta Filipina. Namun, di matchday keempat, Asnawi lagi-lagi terkena kartu kuning saat timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Hanoi. 5. Jay Itzes. Jay Itzes terkena kartu kuning saat timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di matchday keempat. Meski dikonfirmasi Shin Tae-yong takkan bermain melawan Irak, bukan tak mungkin bek bertinggi badan 190 cm ini turun di babak kedua. 4. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya juga terkena kartu kuning melawan Vietnam. Gelandang milik Dewa United ini mesti menjaga emosinya saat bersua pemain-pemain Irak. 3. Justin Hubner. Justin Hubner terkena kartu kuning saat timnas Indonesia menang 3-0 di markas Vietnam. Bek 20 tahun ini mesti berhati-hati saat dihadapkan pemain-pemain Irak yang dikenal provokatif. 2. Hernando Ari. Meski berposisi sebagai penjaga gawang, Hernando Ari juga pernah menerima kartu kuning. Ia dianggap membuang-buang waktu saat timnas Indonesia menang 3-0 atas skuad Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. 1. Rafael Struijk. Terakhir ada Rafael Struijk. Penyerang 21 tahun ini terkena kartu kuning saat timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Filipina. Meski bermain sebagai penyerang, Rafael Struijk rutin terkena kartu. Pergerakannya yang mobile membuatnya sering menabrak para pemain belakang lawan. Di Piala Asia U23 2024 saja, Rafael Struijk absen saat timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu.